Indonesia akhirnya punya predator baru bernama Mitchell Baker. Hat-trick yang diciptakan oleh Mitchell Baker di pertandingan Indonesia menghadapi Kamboja di Piala AFF 2026. Memang harus kita akui ya bahwa Kamboja itu memang berada di bawah level Indonesia. Tapi begitupun dengan performa yang ditunjukkan oleh skuad John Hetman menunjukkan satu harapan baru bagi kita sebagai pecinta sepak bola dan juga pendukung timnas Indonesia, bahwa tim ini memang sedang dibangun dengan sangat baik oleh John Hetman dan juga jelas bahwa tim ini sudah punya identitas permainan. Jadi dengan kemenangan 5-1 ini memang terlihat sangat meyakinkan ya apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, walaupun dengan catatan ini karena lawannya masih Kamboja. Tentu kita akan melihat lagi seperti apa penampilan tim nasional Indonesia nanti ketika menghadapi Timor Leste dan khususnya ketika nanti menghadapi Vietnam dan Singapura. Sobat-sobatku, di review match ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Sejak babak pertama Indonesia memaksa Kamboja untuk bertahan dan terlihat dengan jelas bagaimana instruksi ya dari John Hetman yang tidak memberikan kesempatan bagi Kamboja untuk mengembangkan permainan. Jadi di saat Indonesia menaikkan garis pertahanan yang sangat tinggi dan kemudian kalau Kamboja mencoba melakukan build up pendek dari belakang, Indonesia tidak mundur. Malah sebaliknya, Mitchell Baker dituntut untuk kemudian mampu menutup jalur umpan ke bek tengah. Beckham Putra dan Eliano Renders menekan fullback dan Tom Hai dan Mark Locke benar-benar mampu mengunci ruang tengah. Ini mengakibatkan Kamboja sering dipaksa untuk melakukan long ball dan ini menjadi salah satu ciri khas pressing yang dimainkan oleh John Hetman. Jadi bukan sekedar mengejar bola sobat, tapi bagaimana menutup semua jalur umpan sehingga lawan kehilangan pilihan. Dan kalau kita saksikan gol pertama, ini menunjukkan Indonesia punya senjata baru. Berawal dari tendangan bebas Tom Hai, Mitchell Baker dia berdiri di antara dua bek. Tapi yang menarik adalah timing larinya sobatku. Kalau kalian perhatikan, dia tidak langsung meloncat, tapi justru mundur setengah langkah, menciptakan ruang sebelum melakukan sundulan sambil membelakangi gawang. Jadi memang sundulan ini sangat sulit diantisipasi. Ini menunjukkan kualitas striker bertipe target man dan ini menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia. Permainan Eliano dan juga Beckham Putra membuat sisi kanan Kamboja hancur. Ya, kalau kita lihat Beckham Putra sering bergerak masuk ke half space, Eliano Renders berkali-kali menerima bola di ruang kosong dan pergerakan silang kedua pemain ini membuat bek kiri Kamboja sepertinya kebingungan untuk menentukan siapa yang harus dia jaga. Nah, dari situasi inilah gol kedua Baker lahir. Begitu Eliano mendapatkan ruang, dia kirim crossing yang berkualitas dan Mitchell Baker kembali memenangkan duel udara. 2 peluang, 2 gol. Ini sebetulnya predator sobatku. Indonesia punya predator baru. Dan Tom Hai sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai profesor ya, dengan otak permainan. Jadi menarik permainan yang diberikan oleh Tom Hai tadi. 2 assist lahir dari kaki Tom Hai ditambah 1 tendangan sudut yang menghasilkan gol untuk Sandy Walsh. Jadi secara statistik mungkin asisnya hanya dihitung 2, tapi secara permainan Tom Hai menjadi pemain yang mengontrol ritme pertandingan. Sandy Walsh juga menunjukkan ketangguhan dan keunggulannya dan juga sekaligus juga dia mencatatkan namanya di papan skor. Dan kita lihat bagaimana sundulan keras juga dari gol Sandy Walsh. Ini bukan situasi acak, tapi ini mungkin menjadi skema latihan di Bali selama pemusatan latihan. Dan tampaknya anak asuhan John Hetman ini benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka peroleh selama training center di lapangan malam ini. Dan sobat-sobatku, di babak kedua memang ada gol dari Kamboja, tapi kalau boleh jujur ya, gol itu sebetulnya berbau keberuntungan juga. Dan di mana tendangan itu kan kita memprediksi atau penjaga gawang juga memprediksi akan jadi sebuah crossing umpan, tapi kemudian malah belok ke gawang. Memang ada miskomunikasi berarti ya. Jadi itu salah satu PR bagi John Hetman
untuk meningkatkan komunikasi di lini belakang. Dan jangan sampai terjadi lagi kesalahan seperti itu saat menghadapi Vietnam atau Singapura. Karena kita lihat sendiri bagaimana Kamboja juga bisa memanfaatkan satu kesalahan kecil menjadi gol. Dan meskipun ada gol balasan dari Kamboja, John Herdman tidak panik. Dia justru minta anak buahnya untuk naikkan tempo. Dan Indonesia kembali menguasai permainan, menguasai dan mendominasi bola. Dan hasilnya datang beberapa menit kemudian sewaktu Tom Hai kembali mengirim umpan lambung yang sangat presisi dan Mitchell Baker kembali memenangkan duel udara. Hat-trick sobatku. Keren. Jadi kalau begitu pujian malam ini kita tumpahkan lah ya untuk Mitchell Baker, karena dia sepertinya sedang memberikan dimensi baru bagi timnas Garuda. Dia begitu hidup di kotak penalti, dia tahu kapan harus bergerak, tahu kapan harus menunggu, dan tahu bagaimana memanfaatkan setiap umpan silang. Jadi kalau chemistry dengan Tom Hai, Beckham maupun Sain terus berkembang, ini jadi senjata utama kita sobatku di tim nasional Indonesia dan di turnamen ini di Piala AFF 2026. Tapi begitu pun jangan juga terlalu kita jumawa, karena bagaimanapun juga ini baru lawan Kamboja, ya kan? Karena secara kualitas kita di atas, secara mental juga kita di atas, tentu permainannya sangat nyaman. Mitchell Baker juga bisa mengeluarkan kemampuannya. Nah, nanti akan diuji ketika menghadapi Vietnam dan juga Singapura. Dari sisi pergantian pemain, menurut Papatola yang dilakukan oleh John Herdman juga sangat bagus sekali ya. Bagaimana dia memasukkan Egy Maulana, Brian Fatari, Sadil Ramdhani, Kadek Agung, Jens Reven, dan di situ permainan Indonesia tetap stabil, tidak jauh menurun, dan tekanannya juga tetap terjaga. Dan Jens Reven juga beruntung menunjukkan insting striker dengan mencetak gol kelima setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Kamboja. Jadi ini sinyal positif, striker kita bisa cetak gol. Dan tentu saja persaingan di lini depan akan semakin hidup. Sobat-sobatku, kalau kita melihat dari secara taktikal tadi bagaimana pressing mereka jauh lebih terstruktur. Indonesia tidak hanya sekedar mengejar bola, tapi juga menutup jalur umpan dan memaksa lawan untuk bermain long ball. Nah, yang kedua, permainannya lebih vertikal ya. Ketika ruang terbuka, Tom Hai langsung tidak ragu mengirimkan umpan ke depan. Jadi tidak terlalu lama untuk bermain di belakang. Kemudian yang ketiga, taktikal yang Papatola lihat adalah crossing menjadi senjata utama Indonesia. Berkali-kali mampu mengeksploitasi kemampuan duel udara Mitchell Baker. Dan yang keempat, set piece atau bola mati tetap menjadi ancaman nyata. Karena gol Sandy Walsh menunjukkan latihan set piece timnas Indonesia sudah memiliki pola yang jelas. Sobat-sobat Papatola, kalau pemain terbaik mungkin jatuh pada Mitchell Baker, Tom Hai, Eliano Renders, Sandy Walsh, Beckham juga bagus penampilannya. Dan secara kesimpulan menurut Papatola, apa yang disuguhkan oleh timnas ini sudah baik. Tapi catatannya ini baru melawan Kamboja. Jadi belum bisa dijadikan sebagai patokan kita memang jauh lebih hebat. Belum. Karena memang secara kelas kita memang berada di atas Kamboja. Kita tunggu bagaimana aksi timnas Indonesia bersama pelatih John Herdman di laga-laga yang akan semakin seru nantinya. Dan jangan lupa kalian sobat untuk terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia dan juga channel Papatola Football. Dan sekali lagi terima kasih Papatola karena sudah mencatatkan sejarah juga. Channel kita sudah tembus 100.000 subscriber. Sampai jumpa sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sampai jumpa.